Bisa saja problemnya itu secara teknis ada juga di SPBU kan? Yang sudah ada aturan saja ditabrak, bagaimana nih? Apa perlu dibuat satu karyawan di SPBU umpama ya, kemudian ada kong kali kong di belakang itu umpamanya ya, saya pikir apakah BBM-nya terbatas kan tidak? Faktanya kan tersedia. Iya, seperti saya lihat pernah turun lapangan langsung ya kan, lalu menemukan orang-orang yang betap, baik itu yang apalagi sekarang ini kan kita mau menghelat festival Tanjung Waka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di medium gagasan Grafiti. Kali ini adalah edisi yang kelima untuk kita membahas terkait dengan solusi dan penyebab antrian BBM di SPBU Sanana. Sudah hadir bersama kita, yang pertama adalah Pak Kasat Reskrim, ini Pak AKP Abu Jubair Latukono SIPMM, kemudian juga ada akademisi, abang kita, Abang Mohtar Rumasugi SAG MPDI. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mereka berdua di medium gagasan Grafiti, tempat di mana ide-ide berkolaborasi dengan kata-kata, wadah di mana ada kebebasan imajinasi untuk dirangkai menjadi satu kalimat. Sebelumnya kita juga mengundang dari Dinas Pindakop, lalu kemudian juga dari Pertamina dan pihak SPBU, tapi mungkin mereka berhalangan untuk hadir, jadi kita maklumi saja. Jadi diskusi malam ini kita coba mencari solusi dari penyebab kenapa masih ada antrian BBM subsidi atau kompensasi ya di SPBU Mangun. Padahal sebelumnya masalah ini sudah coba terus diurai. Yang terakhir adalah sempat diadakan pertemuan dengan beberapa pihak terkait di Polres Sulah. Yang pertama-tama mungkin saya ingin tanyakan ke Pak Kasat ya, Pak Kasat Abu. Selama ini dari pihak Polres sebenarnya untuk pencegahan itu sudah seperti apa gitu? Lalu kemudian kenapa sampai dengan hari ini masalah ini terus masih terjadi? Kemarin juga masih ada antrian gitu. Sebenarnya seperti apa nih Pak Kasat? Ya, jadi begini ya, terkait dengan antrian ini. Ini kan problem sosial yang memang harus segera diatasi, tapi di satu sisi kita harus melihat permasalahan sesungguhnya, karena kepolisian ini kan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu diatur bagaimana polisi itu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dan juga sebagai penegak hukum, dan juga pemelihara Kamtibmas. Jadi dalam konteks itu, kalau dari aspek pemeliharaan Kamtibmas, pertanyaannya kemudian apakah itu dia mengganggu Kamtibmas? Nah, bagaimana kita melihat problem itu? Apakah dia mengganggu Kamtibmas? Kalau dia mengganggu Kamtibmas, berarti tentunya ada keresahan yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sejauh mana keresahan itu terjadi, itu juga yang harus masih jadi ruang perdebatan. Karena kalau kita lihat, sebagaimana tadi sudah diantar oleh moderator untuk awalnya, bahwasanya sudah sempat penertiban, kemudian ini. Ternyata setelah kita lihat berdasarkan investigasi terhadap mereka-mereka yang sempat kita amankan saat itu, untuk dimintai keterangan, itu mereka menyampaikan bahwasanya kegiatan mereka itu terpaksa gitu, karena problem ekonomi, kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan kebutuhan pendidikan anak, sehingga menyebabkan mereka harus melakukan hal itu. Kemudian sempat dipertanyakan juga kepada kita, apakah yang kita lakukan ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, ataukah suatu perbuatan yang sesungguhnya melanggar hukum. Nah, di situ problemnya itu. Nah, kalau tidak ada kepekaan, maka tentu hal itu akan terus terjadi, atau tidak ada keprihatinan, ada satu upaya, maka hal itu akan terus terjadi, karena kita tidak bisa menolak
realitas yang ada. Mereka lakukan itu di satu sisi untuk menghidupkan kehidupan sehari-hari, tapi di satu sisi menurut beberapa pemikiran di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka merasa terganggu begitu. Ada yang bahkan ada yang ketika melihat mereka itu, mereka ngantri masuk ngisi di situ, mereka juga merasa bahwa kok orang-orang ini saja gitu. Oke, saya tahan sedikit Pak Kasat. Ini menarik, tadi saya garis bawahi bahwa ada fenomena sosial di situ ya. Ini juga nanti saya tanyakan ke abang kita, Abang Mo ya terkaitnya. Cuman saya mau tanya kembali nih terkait dengan fenomena sosial tadi. Apakah kemudian hal ini yang membuat pihak kepolisian Sula sedikit bukan mengabaikan ya, mungkin sedikit mempertimbangkan untuk bahwa kita tahu semua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ini dengan kaitannya dengan penyelewengan BBM, apakah karena fenomena sosial tadi kemudian ada semacam ini untuk undang-undang ini tidak diterapkan, bagaimana itu Pak Kasat? Apakah semacam keringanan, apakah semacam pengabaian begitu maksudnya? Jadi sebenarnya gini, perlu dulu kita bedakan mana yang bisa dikategorikan penyelewengan BBM ini. Penyelewengan BBM itu berkaitan dengan minyak yang sifatnya subsidi, BBM yang sifatnya subsidi. Di situ permasalahannya. Nah, pertanyaannya kemudian mereka ngantrinya apa? Karena kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintah itu yang menyatakan bahwasanya minyak subsidi itu cuma dua. Ada minyak tanah dan solar. Gitu. Dengan ini Pertalite ya, Pak Kasat ya. Kalau Pertalite itu kompensasi. Oke, kita sepakat di sini minyak kompensasi. Sekarang kalau mereka dalam konteks itu adalah minyak subsidi ya kita kenakan pidana gitu. Gitu. Sekarang kan memang dia kompensasi ini itu dia dalam konteksnya adalah negara mensubsidi kepada pihak Pertamina dalam bentuk kompensasi untuk mendistribusikan kepada rakyat, kepada konsumen gitu. Bedanya di situ. Oke. Jadi sedikit itu tadi yang disampaikan Pak Kasat, kita bisa menangkap bahwa ada satu fenomena sosial terkait dengan antrian BBM kompensasi di SPBU Mangun, lalu kemudian antrian fenomena sosial ini menjadi satu masalah, bahwasannya orang-orang yang mengantri ini ya kan menjadikan bahwa kegiatan mencurah atau bertap itu adalah pekerjaan pokok mereka begitu. Ini juga jadi masalah ini juga jadi masalah. Maka untuk itu saya lempar kembali untuk ke Bang Mo Masugi ya, melihat fenomena sosial yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa antrian BBM di SPBU Mangun ini ya kan ditemukan fenomena sosial bahwa orang yang mengantri ini ternyata punya masalah sosial, pengangguran lah, tidak punya pekerjaan lah. Kemudian ada kelompok yang membutuhkan minyak yang dari mereka curah ini, itu bagaimana sebenarnya itu? Silakan Pak calon dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasat saya hormati, saudara moderator. Tentunya aspek yang substantif yang dilihat saat ini adalah sebagai fenomena sosial dari tidak adanya lapangan pekerjaan. Sekarang secara umum di Kabupaten Kepulauan Sula dapat dipahami oleh semuanya bahwa banyak sekali pengangguran, hampir rata-rata. Lulusan-lulusan SMA maupun sarjana sekarang banyak sekali pengangguran, dan informasi data statistik terakhir bahkan kependudukan bahwa sekian ribu ya yang saat ini mencari pekerjaan di luar Kabupaten Kepulauan Sula. Ini realitas sosial yang dapat kita saksikan bersama bahwa kurangnya bahkan tidak adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat ini adalah sebuah fenomena yang fenomenal gitu.
Dan inilah tanggung jawab bersama, bukan saja kita ya, tapi juga oleh pemerintah daerah yang punya tanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaanlah, bagaimana masyarakat itu punya lapangan kerja? Gitu. Kalau toh untuk menjawab kemudian fenomena sosial yang terjadi di antrian BBM, bagaimana sehingga nantinya masyarakat tidak antrian gitu? Pertanyaan sederhana ya. Sederhana Tapi bisa dijawab juga. ya, tapi ini butuh analisis ya, yang harus dikaji secara sosio-filosofis. Gitu. Pendekatannya pendekatan filosofis atas melihat persoalan-persoalan sosial. Substansi dari persoalan yang universal yang kemudian kita harus garap dari sisi aspek substansif adalah bagaimana adanya lapangan kerja gitu. Nah, orang semua bisa membuka lapangan kerja, bukan saja mengharapkan bagaimana ada investasi daripada investor untuk kemudian adanya lapangan kerja. Macam ada bangun pabrik di sini, ada bangun usaha-usaha minimarket dan sebagainya, usaha ekonomi dan sebagainya, bahkan sampai tingkat koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Tapi oleh saat ini pemerintah sesungguhnya menjawab persoalan sosial ini bahwa bagaimana menciptakan manusia yang memiliki keunggulan komparatif gitu. Keunggulan komparatif yang dapat dimaknai adalah memiliki kreativitas dan skill. Orang kalau memiliki kreativitas dan skill, ya, berarti dia bisa membuka lapangan kerja. Artinya, kalau belum bisa membuka lapangan kerja, minimal dia bisa menghidupkan dirinya sendiri tanpa harus antrian panjang untuk kemudian ada istilah batap dan sebagainya itu. Kenapa? Karena orang butuh punya keahliannya. Gitu. Nah, ini beberapa kesempatan-kesempatan di forum-forum, apakah di forum di organisasi maupun di tingkat kampus, itu sudah beberapa kali saya utarakan beberapa pemikiran itu. Nah, cuman lagi-lagi harus kembali pada punya kewenangan gitu oleh pemerintah. Nah, pemerintah di sini berarti Pemda sama DPR gitu. Dalam undang-undang terbaru, pemerintahan daerah itu adalah DPR sama Pemda, pemerintah daerah sendiri. Eksekutif legislatif adalah pemerintahan daerah. Bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah fasilitas yang biayai oleh pemerintah daerah, kemudian menciptakan sebuah keahlian bagi masyarakat, terutama lulusan SMA sederajat bahkan mahasiswa untuk memiliki skill dan kreativitas itu sehingga dapat menjawab. Nah, kalau seperti itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, keresahan masyarakat atas antrian BBM ini bukan saja masyarakat kecil, tapi kita juga, karena sulitnya bagaimana kita harus juga turut antri gitu. Bukan saja di Pertalite, tapi Pertamax juga, karena mau masuk gimana kalau memang sudah full di dalam. Nah, ini saya mungkin memberi gambaran bahwa oleh pihak SPBU, Pertamina maupun Perindakop ya, yang Satgas itu kemudian mengatur ya mengatur sistemnya, sehingga teknis, sebenarnya masalah teknis dari sistem yang mereka sudah bikin ada aturan-aturan situ yang kemudian diatur teknisnya, sehingga oleh masyarakat yang Batak itu juga tidak mengganggu aktivitasnya dalam pendapatan, juga oleh masyarakat yang tidak Batak karena punya aktivitas lain, umpama tukang ojek kan tidak Batak. Tapi kalau dia ke sana kemudian antri panjang, berarti pendapatannya gimana? Nah, tentu ini yang harus diatur supaya oleh baik yang Batak maupun yang punya kebutuhan lain tadi tidak menimbulkan keresahan. Saya pikir sederhananya demikian. Oke, terima kasih Kandamo. Jadi tadi kita sudah menemukan bahwa salah satu penyebab dari timbulnya antrian di SPBU Sanana maksud saya, itu adalah karena yang antri ini orang yang
bacurah atau batap BBM ditimbun kemudian dijual kembali. Lalu kemudian masalah itu yang pertama tadi kita. Lalu kemudian Pak Kasat, saya mau tanyakan apa selain dari masalah itu ada masalah yang lainnya gitu Pak Kasat, karena ada juga ditemukan bahwa ada kelompok pengecer juga Pak Kasat. Walaupun di situ sudah ada spanduk bahwa dilarang melayani pembeli pengecer, itu yang pada kayak jerigen-jerigen itu Pak Kasat, tapi ditemukan lalu kemudian ada juga di warung-warung yang menjual BBM jenis Pertalite. Jadi selain kelompok tadi yang pertama tadi mereka yang batap becurah lalu kemudian dijual lagi ke nelayan, ke motoris, ada juga kelompok ini. Itu bagaimana itu Pak Kasat? Ya, baik. Jadi pendekatannya gini. Jadi prinsipnya gini. Kan kita bicara tentang Pertalite nih. Mereka ngantri di sana kan Pertalite. Kalau kita bicara Pertamax berarti kan tidak masalah tuh. Bisa digunakan apa saja karena dia bukan bagian daripada skema kompensasi, iya kan? Jadi pemasangan itu mestinya dijawab oleh Pertamina atau dari pihak mereka. Tapi secara general dapat kita asumsikan bahwasanya pemasangan itu dalam rangka memastikan bahwasanya subsidi yang sifatnya kompensasi oleh pemerintah itu artinya terpakai tepat sasaran gitu. Kemudian penggunaannya tidak terlalu berlebihan. Sehingga ada larangan untuk dijual kembali, sebenarnya begitu. Tapi kalau seandainya itu dia subsidi, murni subsidi, sebenarnya mereka bisa dikenakan pidana. Tapi karena sifatnya itu kompensasi, maka mereka itu mungkin bisa kenanya sanksi administratif saja. Nah, cuma perbedaannya kemudian gini, kita memahaminya itu mereka nimbun. Sekarang penimbunan itu di kategori memahami makna nimbun itu beli dalam jumlah banyak disimpan ya. Nanti jangka waktu tertentu baru dijual kembali, disalurkan. Ini kan dalam konteks ini mereka ini beli kemudian langsung dijual. Jadi mereka kan tadi kan ada ini jual lagi kepada yang membutuhkan dan menurut mereka itu dijual kepada nelayan yang membutuhkan. Nah ini kan ada problem baru lagi. Minyak kepada nelayan yang sesungguhnya skemanya juga sudah diatur oleh pemerintah daerah juga. Nah, di sini sebenarnya kalau kita melihat ini berarti sebenarnya ada solusi. Solusinya apa? Yaitu kita menambah SPBU misalkan. Mendorong untuk pihak swasta yang memiliki modal kapital yang mumpuni untuk bisa membangun bisnis ini SPBU baru yang didorong oleh pemerintah daerah. Kemudian ada solusinya ya karena memang itu sifatnya dalam rangka untuk supaya tidak terjadi antrian dan memastikan bahwasanya konsumen ini mudah aksesnya dan tidak berlarut-larut mengantri. Sehingga tidak mengganggu Kamtipmas atau kelancaran berlalu lintas, maka mestinya diatur. Itu kan sifatnya secara teknis saja diatur. Tinggal peran itu diambil. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang lebih berperan di situ? Tentunya ya pemerintah daerah. Kita ini kan kepolisian ini kan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita itu untuk memastikan Kamtipmas dan penegakan hukum. Nah, kapan wilayah kita masuk ke penegakan hukum? Manakala sudah ada unsur pidana, perbuatan pidana atau kejahatan yang terjadi di sana, atau perbuatan yang melanggar undang-undang, gitu. Dalam rangka untuk kita memberikan pemahaman tentang pentingnya keadilan dan kepastian hukum, gitu. Untuk menjamin itu semua, menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum. Nah, realitanya bahwa masyarakat itu sebagian warga kita itu faktanya sesuai hasil investigasi itu kan ada pegawai negeri juga, ada anak sekolah SMP, betul. ada yang sementara kuliah juga, gitu kan, dan ada yang memang tidak punya pekerjaan. Nah itu kan fenomena masa ada pegawai negeri kok bisa negeri tetap gitu. Betap juga melakukan hal seperti itu kan. Ini kan problem tentunya kita kok bisa terjadi kayak begitu. Nah itulah kenyataan bahwasanya kondisi ekonomi kita kurang dalam posisi yang kurang
bisa menjamin kesejahteraan, menjamin kehidupan yang layak. Nah, tentu pilihannya adalah yang halal. Nah, sampai dengan saat ini apa yang mereka lakukan itu halal. Oke, Pak Kasat, saya tahan sebentar. Jadi ini Pak Kasat, Pak Mohtar, ini Pak Kasat nih saya lihat pernah turun lapangan langsung ya kan, lalu menemukan orang-orang yang Batak, baik itu yang dengan roda 2 maupun roda 4, dan yang Batak itu ternyata dari berbagai kalangan ya Pak Kasat ya, betul ya? Iya. Yang dari pengangguran, mohon maaf tadi ada juga yang dari ASN gitu. Lalu kemudian pada satu pertemuan di Polres, ini saya coba ke belakang kembali, kalau tidak salah Pak Kasat pernah menawarkan, ya kan, kalau misalnya kemudian ini tidak melanggar undang-undang, kenapa kita tidak atur bersama, kan begitu ya? Ini saya tanyakan nanti ke Abang Mo ya. Kalau tidak salah begitu ya. Kalau misalnya ini barang tidak melanggar undang-undang, kenapa kita tidak atur bersama begitu? Tapi kemudian kan hal itu ditentang oleh pihak pemerintah daerah. Artinya terjadi deadlock atau belum klik di situ saya melihatnya. Akhirnya kemudian disepakati 7 poin kemarin Pak Kasat ya. 7 poin, lalu kemudian ada 6 poin juga kesepakatan kemarin itu. Tapi kemudian kita melihatnya itu belum mengurai masalah. Faktanya masih ada antrian begitu. Masih ada antrian di lapangan. Nah, ini mungkin kepada Abang Mukhtar Rumasugi. Jadi itu yang tadi saya bilang tadi Bang Mukhtar Rumasugi. Coba dibuat satu kesepakatan ya kan, misalnya dengan yang mungkin itu dengan Perbub atau dengan Perda atau apa sajalah yang kira-kira aturan itu bisa diterapkan sehingga para pihak ini bisa diakomodir begitu. Namun kemudian itu belum ketemu tuh titik itu. Nah, bagaimana? Maksudnya orang-orang yang ini supaya dia ya mungkin bisa dibilang legal atau sedikit legal atau gimana caranya itu? Supaya tidak mereka ini dituduh, maksudnya ini kan masyarakat menuduh nih mereka ini orang yang melanggar undang-undang, yang melanggar aturan ini, Batap, Bacura. Kemudian ada keluhan dari para sopir angkot, para tukang ojek. Nah, tadi Pak Kasat pernah tadi bilang itu ya diatur aja secara bersama, tapi kemudian kan pihak Pemda belum ini. Betul ya Pak Kasat ya, seperti itu ya? Sebenarnya begini, coba. Karena memang pemahamannya bahwasanya minyak Pertalite itu, BBM jenis Pertalite itu merupakan minyak subsidi. Padahal kompensasi. Padahal itu kan sifatnya kompensasi. Nah, di situ problemnya. Siapa bilang enggak bisa dikenakan sanksi hukum? Ada. Kan sanksi hukumnya ada yang sifatnya administratif, kan ada yang sifatnya pidana gitu. Jadi kalau diarahkan ke administratif, maka itu kita lihat lagi. Problem terakhirnya, apakah minyak ini setelah mereka beli kemudian ditimbun ke satu tempat atau kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang menampung gitu. Yang misalkan pelaku usaha minyak yang jual beli minyak lagi misalkan gitu. Kecuali itu. Nah, itu pun dengan catatan mereka tidak punya izin usaha. Nah, kalaupun mereka izin usahanya ada, kemudian dia nimbun sesuai dengan tema diskusi hari ini atau malam ini, bahwa penyebab daripada antrian BBM di SPBU Sanala tadi sudah kita uraikan tadi, lalu kemudian kita coba mencari solusinya ya kan supaya tidak terjadi antrian lagi. Salah satu solusi menurut saya adalah itu tadi. Kalau saya sih begini, Pak Moderator. Jadi kita itu sebenarnya hal ini sederhana, tidak membutuhkan peraturan bupati sebenarnya. Butuh koordinasi, komitmen, kerjasama dan inisiatif untuk mengatur, mengelola ini secara teknikal aja. Dia tidak terlalu membutuhkan harus ada peraturan bupati, nggak usah. Karena sudah ada Satgas BBM itu, tinggal diatur, dikelola dengan baik, diberikan edukasi kepada masyarakat, gitu. Bahwasanya ada ruang di mana pihak-pihak tertentu di situ dia bisa mengais rezeki. Tapi di satu sisi masyarakat kita sebagian besar juga menolak untuk supaya mereka juga tidak terganggu. Problemnya apakah cuma di situ? Kan kita juga harus melihat terkait dengan kondisi SPBU yang ada. Mereka bukanya jam berapa, pelayanannya kayak apa? Kan bisa saja permasalahannya juga di situ. Tidak melulu masalahnya karena keinginan mereka untuk mendapatkan uang kemudian ngantri banyak-banyak supaya bisa jual ini lalu mereka menghasilkan penghasilan. Kan tidak cuma di situ problemnya, bisa saja
problemnya itu secara teknis ada juga di SPBU, kan kayak gitu. Oke, berarti saya tangkap di sini penyebabnya berarti lebih kompleks ya, bukan hanya orang yang mencuri itu bisa jadi dari pihak SPBU, bisa jadi mohon maaf kurang maksimal daripada kita punya Satgas BBM ini yang dari Pemda dan segalanya. Silakan Pak Mo bisa menanggapi. Tadi sudah ada gambaran, sudah mengkerucut ya. Pak Kasat sudah sampaikan tadi, sudah mengkerucut sesungguhnya. Solusi yang terpenting saat ini adalah hal-hal teknik tadi. Artinya kalau pihak SPBU tidak kasih ruang, mana mungkin yang Batab itu bisa dilaksanakan Batab gitu. Ini harusnya off the record. Ya. Kan tidak mungkin gitu. Ya, karena ada ruang saja. Gitu. Itu satu. Kalau memang kemudian Satgas melaksanakan tupoksinya secara efektif dalam mengawal itu, saya pikir Batab juga nggak ada. Nah, kalau toh ada, ya mungkin langsung saya ke sana di SPBU, kita mau jualan ciran di kios-kios, kan bisa jadi. Nah, kalau umpama itu kemudian ada ruang untuk kemudian teman-teman di karyawan di SPBU umpama ya, kemudian ada kong kali kong di belakang itu umpamanya ya, saya pikir dijadwalkan lah gitu, umpama hari Minggu kalian Batab gitu, atau hari Sabtu Minggu ya. Itu yang tadi saya maksud tadi, dibuat satu kesepakatan ya, yang penting kemudian tidak selain dari hari-hari itu tidak boleh ganggu, tidak boleh Batab gitu. Jadi kan di hari Minggu itu kan saya lihat dari jam 8 sampai jam 12 ke jam 1. Setelah itu sudah tidak pelayanan lagi sampai malam baru ada pelayanan. Nah, mungkin ada itu disisakan beberapa waktu kemudian untuk para karyawan waktunya untuk keluarga atau kesibukan lain. Nah, saya pikir di waktu itu ya bisa Batab yang punya urusan gitu. Ya. Nah, ini pikiran sederhana sesungguhnya. Tapi kalau dimasuk dalam aspek teknis ya bisa dipakai untuk kemudian tidak mengganggu oleh masyarakat lainnya membutuhkan untuk mendapatkan bahan bakar minyak dalam aktivitasnya. Nah, seperti mama kita ke kantor minyak habis juga kan setengah mati. Ya. Mau apalagi ojek itu lebih setengah mati lagi. Nah, kita tidak menyalahkan mereka yang Batak, tapi sesungguhnya bagaimana atur teknis yang sedemikian rupa sehingga oleh semuanya dapat menikmati itu. Bisa terjawab, dapat terakomodir apa yang mereka inginkan. Saya pikir hal teknis saja sesungguhnya, gitu. Nah, untuk menjawab semua. Tapi kalau kita urut ke belakang, berarti memang sejuta permasalahan yang kita hadapi sesungguhnya. Nah, permasalahan apa tadi itu yang sudah diorganisir oleh Kasat sendiri, kemudian ada dua hal tadi yang sudah saya sampaikan. Bahkan tingkat tadi ketika di generalisir ada yang kemudian dimintai keterangan itu ada pegawai negeri. Kalau mahasiswa pelajar sama masyarakat biasa ya mumpuni lah kita bisa ya biasa lah gitu. Karena mereka mungkin tidak punya lapangan kerja. Tapi ini pegawai negeri punya lapangan kerja. Gitu. Iya, faktanya demikian. Nah, ini yang harusnya diatur sedemikian rupa. Lembaga teknis minta dipantau atau langsung dikawal minta oleh pihak kepolisian sehingga semuanya bisa tertib gitu. Nah, sehingga dapat menjawab semua punya kebutuhan. Saya pikir sementara seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke senior silakan. Tapi mungkin break. Silakan diminum dulu. Ya. Silakan diminum dulu. Iya. Dari tadi pikir terus. Ini luar biasa, saya harus membantu acara bersama dua calon dokter ini, jadi gitu sedikit-sedikit. Moderator tidak arahkan untuk minum, jadi kita tawarkan minum. Iya, enggak sebenarnya sudah tadi mau ajak mau minum tadi sebenarnya. Maksudnya mau ajak lebih minum supaya ngomongnya itu lebih terbuka lagi lah, Maksudnya karena begini. Adanya antrian BBM di SPBU Makon ya kan, ini sebenarnya bukan hanya masalah Kamtipmas dan lalu lintas Pak Kasat. Yang tadi Pak Kasat juga sempat bilang.
ada kelompok usaha ya kan, UMKM, warung-warung yang di situ ya kan, mereka juga gelisah ya kan, bagaimana kita mau jualan sedangkan ya kan kita punya jualan berharap mobil antri ya kan. Terjadi juga pernah cekcok di situ juga pernah, saya juga pernah lihat di situ itu yang. Nah, terus kedua ya kelompok-kelompok sama kaum proletar ya, tukang-tukang ojek yang harus punya banyak waktu untuk antri, sopir-sopir angkot, game barens gitu kan. Nah, jadi ketika masalahnya sudah tadi ya kan, penyebabnya sudah ada tadi ya kan, sekarang konkretnya ya kan, solusi ya hari ini memang tidak ada dari pihak Indakop, tidak ada dari pihak Pertamina, tidak ada dari pihak SPBU, tapi kemudian dari Pak Kasat ya kan, dari Polres Kepulauan Sula, kemudian dari Kandamo, dari akademisi, solusi konkretnya itu kira-kira apa ya kan, supaya antrian ini tidak terjadi lagi ke depan, tidak ada lagi yang antri seperti itu gitu loh. Apalagi sekarang ini kan kita mau menghelat festival Tanjung Wakar, malu dong kalau menteri datang ya kan, padahal kan di Sula masyarakat itu masih lupa ada antrian BBM kan. Gimana Pak Kasat konkretnya? Ya, pertama problem antri itu apabila BBM-nya tersedia terbatas. Itu kan polemik secara umum, itu seperti itu yang kita pahami. Pertanyaannya apakah BBM-nya terbatas? Kan tidak. Tidak. Faktanya kan tersedia. Iya, tersedia. Bahkan sesuai dengan alokasi itu tersedia. Tersedia. Untuk Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi, nah berarti kan muncullah fenomena tadi kan. Nah, tapi di satu sisi masih ada pihak-pihak yang dirugikan toh. Jadi sebenarnya disinilah pentingnya kesadaran masyarakat, edukasi. Kesadaran masyarakat. Bagi mereka yang sementara mengais rezeki di situ, bahkan konon menurut mereka itu adalah sudah menjadi pekerjaan utama mereka, karena mereka nganggur kan, atau ada yang sebagian pegawai itu karena mereka mendapat rezeki tambahan karena biaya hidup tidak cukup dengan gaji yang mereka punya. Nah, ya. Jadi itu untuk menambah biaya pendidikan anak dan kehidupan sehari-hari. Apalagi kita pahami bahwa realitas bahwa hampir semua pegawai ini kan kredit. Seperti itu. Otomatis gaji yang bulanan yang mereka terima itu kan sudah tidak cukup lagi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ruang-ruang itu dimanfaatkan oleh mereka, tapi di satu sisi kan mengganggu tadi. Iya. Nah, mengganggu. Nah, kalau ada kesadaran pihak-pihak yang tadi mengais rezeki di situ punya kesadaran, ketika dia lihat ada antrian, maka dia harusnya keluar dulu, untuk sementara keluar dulu. Itu kan sederhana sebenarnya, dia keluar dulu, membiarkan dulu yang umum ini ngantri dulu, baru selesai. Tapi kan kita belum lihat problemnya yang utama nih. Apakah ngantri karena kesalahannya, gangguannya ini ada, trouble-nya ada di SPBU? Apakah pelayanannya yang lambat? Dalam artian jam untuk dia melayaninya itu lambat, atau perpindahan minyak dari Pertamina. Apakah kan di situ jam juga 7 mereka apakah problemnya juga di situ? Kan belum tentu problemnya juga di karena ngantrinya itu karena memang mereka ingin mengais rezeki. Bisa saja kebutuhan minyaknya berapa hari itu sudah tidak cukup, kemudian mereka harus ngantri gitu. Nah, kan bisa saja problemnya itu. Nah, untuk itu kan harus dianalisis secara komprehensif, secara lengkap. Apa secara artinya Pak Kasat mau bilang bahwa pihak SPBU ini tanda kutip begitu Pak Kasat, nakal atau bagaimana? Enggak juga ya? Bukan bermaksud nakal, maksudnya dalam metode pelayanannya mereka itu apakah mereka sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, kalau sebenarnya diatur dengan baik, mungkin waktunya. Ini kan teknis-teknis begini kan mereka harusnya dari Pertamina yang edukasi mereka, atau mereka punya SOP yang sudah ada itu dilaksanakan. Nah, kan berapa kali kejadian mereka kan terlambat buka juga kan. Akhirnya kan masyarakat sudah terlanjur antri, maka kan terlambat buka, operasionalnya terlambat, maka kan pasti ngantri. Mereka berpikir, kan kalau masyarakat ini kan lihat, kalau sudah ada banyak terlihat agak ngantri, jangan-jangan ini terbatas nih, ketersediaannya terbatas, maka mereka ngantri gitu. Ada trouble ini, ada kayaknya
terbatas ketersediaan. Tapi Pak Kasat, maksudnya kalau misalnya kemudian solusinya adalah kesadaran diri dari masyarakat, Pak Muhtar, bagaimana tipikal masyarakat Sula sedangkan yang sudah ada aturan saja ditabrak? Bagaimana nih? Apa perlu dibuat satu aturan dari pihak dari pihak SPBU atau bagaimana? Kalau hanya kesadaran diri dari masyarakat itu susah juga menurut saya. Bagaimana tuh kira-kira coba? Masyarakat Sula, karakter masyarakat Sula kan ikut rame sesungguhnya. Ya, ini gejala umum yang ada di masyarakat Sula ini. Ada orang bikin ini kemudian pendapatannya bagus, sudah dong ikut sesungguhnya. Tidak punya pendirian, ini yang saya maksudkan tadi. Orang tidak punya keahlian dan keterampilan. Bagaimana mungkin bisa membuat sesuatu yang kemudian menambah pendapatan mereka gitu. Nah, kalau punya keahlian dan keterampilan, saya pikir mereka tidak ikut rame. Akhirnya mereka bikin, ya kita bikin yang lain saja. Kenapa harus kita samakan diri kita dengan mereka gitu. Kita harus membuat hal yang baru. Iya. Kalau orang punya keahlian dan keterampilan. Nah, olehnya, lagi-lagi kita punya di perguruan tinggi juga punya tugas untuk bagaimana di kampus itu saya sudah merubah kurikulum, bahkan mindset daripada isi kurikulum pendidikan tinggi, khususnya di STI Babul Salam Sula, bahwa ada materi mata kuliah, program studi dan jurusan yang sifatnya praktek, maka itu teorinya dibatasi. Dalam satu semester itu teori sekitar 3-4 kali tatap muka, dan selanjutnya sekitar 9-10 kali tatap muka itu sudah harus praktikum untuk bagaimana bisa memastikan keahlian ya yang spesifikasi keilmuan itu benar-benar dapat ditekuni. Nah, itu pun tidak serta-merta proses itu jalan secara efektif karena masih ada tantangan, ada keterbatasan dari sumber daya manusia, faktor ketersediaan fasilitas, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, kita benahi step by step untuk kemudian di kedepannya itu mereka bisa ini. Nah, untuk sementara ya yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana menciptakan ruang ya buat pelatihan bagi masyarakat umpama yang lulus SMA ya sederajat yang tidak bisa melanjutkan studi atau masih nunggu untuk tes polisi, tes tentara ya. Nah, itu bagaimana bisa menciptakan mereka punya keahlian di bidang umpama komputer ya. Ini komputer, berikut perbengkelan, mebel, tata boga. Sekarang ini Pak, kita mau ke warung-warung, dari aspek tata boga, orang Sula kerja di sana diusir nanti. Karena memang kerja tidak paham tata boga, bagaimana sistem pelayanan gitu. Beda dengan orang yang benar-benar ini. Warung kita masuk di warung orang Jawa, beda dengan masuk di warung orang Sula. Ini mohon maaf saja, bukan mau menjatuhkan kita, bukan menjatuhkan, tapi sesungguhnya harus ada keseriusan untuk bagaimana aspek pelayanan itu. Nah, ini dari aspek tata boganya belum matang sesungguhnya. Nah, kreativitas dan keahlian ini yang oleh pemerintah harus berpikir ke sana. Saya bilang Maluku Utara dulu, Kabupaten Maluku Utara, itu di sana dulu ada KLK yang sampai sekarang ini masih jalan. Itu ajarin orang untuk bagaimana pasang instalasi, bagaimana bikin mebel, bagaimana bikin perbengkelan, pertukangan. Gitu. Nah, sekarang orang yang punya pekerjaan yang tidak pernah habis-habis ini ya pertukangan dan itu punya keterampilan. Yang punya keterampilan ini tukang bangunan. Itu walaupun buruh kasar, tapi mereka punya pekerjaan hampir minta ampun, nggak pernah selesai gitu. Nah, ini keahlian inilah kita tidak belajar untuk bagaimana aspek itu. Saat ini di dunia saat ini dituntut aspek ini kreativitas dan skill. Itu yang dituntut untuk bagaimana menopang bahkan melakukan sebuah persaingan
yang lebih efektif itu, dua hal itu sangat penting sekali dalam persaingan kehidupan dunia saat ini. Saya pikir demikian. Saya kembalikan. Jadi tadi saya tangkap solusinya dari Pak Kasat tadi, pentingnya membangun kesadaran masyarakat yang semua ada kaitannya dengan antrian BBM di SPBU Mangun. Sedangkan dari Pak Mohtar Rumasugi tadi adalah pentingnya pemerintah daerah menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengentaskan tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula. Ini 5 menit saja masing-masing closing statement. Pak Kasat, sebelumnya kan tindakan Pak Kasat kemarin ini kan luar biasa. Banyak masyarakat yang memuji itu, artinya menuai pujian gitu. Artinya ada harapan dari masyarakat bahwa masalah ini tidak terjadi lagi. Closing statement Pak Kasat 5 menit saja, nanti dari Pamo juga 5 menit masing-masing ya kan, terkait dengan antrian BBM ini ya kan, bagaimana kemudian di kemudian hari gitu. 5 menit saja. Silakan Pak Kasat. Iya, baik. Kalau kita berbicara tentang antrian terhadap minyak Petralite ini, apabila itu kita menggunakan rezim undang-undang migas, yaitu nomor undang-undang migas nomor 22 2001, kita pakai rezim itu berarti sesungguhnya mereka ini bisa kena. Tapi kalau kita pakai undang-undang rezim yang baru, undang-undang Ciptaker, yang mana sudah dirubah menjadi Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020, maka sesungguhnya mereka nggak bisa, dia hanya bisa kenanya sanksi berupa denda administratif, tapi itu pun juga kepada pelaku bisnis minyak gitu, memang betul pelaku bisnis BBM gitu. Nah, kita bisa lihat di situ apakah peran itu diambil oleh pihak SPBU dalam rangka mengais juga keuntungan di situ. Nah, maka dia bisa kena sanksi itu. Dia bisa kena administratif atau denda atau dicabut izinnya. Nah, administratif itu dicabut izin atau denda ataukah itu. Nah, kan banyak polemik di luar sana. Bahkan di berita-berita online kita lihat, kalau kita buka, ada perbedaan pemahaman di sana terkait dengan Petralite ini, karena banyak berita menyatakan bahwa itu kategori subsidi, sehingga mereka memahami bahwa semua, bahkan yang pengecer-pengecer di kios-kios pun bisa dikenakan pidana gitu. Sebenarnya kan itu kena PP-nya itu 36/2004 itu dia dalam kategori kompensasi seperti itu. Jadi ya memang tidak bisa gitu kan ya. Nah, bagaimana ya memang sudah direvisi lagi PP itu. Nah, itu kita melihat bahwasanya penting edukasi kepada masyarakat itu penting. Kemudian peran pemerintah daerah itu harus diambil ketika melihat fenomena seperti ini, apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat tidak resah. Jangan seakan-akan ini adalah tanggung jawab kepolisian saja. Sebenarnya ini tanggung jawab kita semua, warga Kabupaten Kepulauan Sula, yang mana di sana ada berbagai macam profesi. Tanggung jawab kewenangan ini semuanya ambil, masyarakat juga harus berperan, pihak SPBU berperan, Pertamina sebagai regulator juga harus berperan, pihak kepolisian juga harus berperan, pokoknya semuanya, DPR juga harus berperan, semuanya harus menyikapi ini sehingga yang kita butuh ketertiban di tengah-tengah masyarakat itu bisa terjadi. Yang sebagaimana tadi moderator sampaikan bahwasanya yang berjualan di sekitar situ itu terganggu juga. Memang iya, kita lihatnya pasti mereka terganggu karena ada yang melintas untuk berbelanja ke kiosnya mereka karena tertutup oleh antrean kendaraan. Mereka bisa saja tidak mendapatkan bagian untuk masyarakat membeli di kios mereka. Nah, di situ kan problem, berbagai macam problem itu hanya satu, komitmen untuk mengambil peran dan kesadaran. Kalau sudah ada itu, pasti bisa. Kita lakukan tindakan dari pihak kepolisian kemarin itu atas perintah Kapolres dalam rangka untuk supaya ada edukasi gitu, bahwa hal-hal seperti ini perlu dikurangi atau dihilangkan. Pertanyaannya apakah bisa dikurangi dan bisa dihilangkan? Bisa.
kalau sudah ada kesadaran masyarakat. Oke. Kalau masyarakat sudah hidup sejahtera, Oke. mereka tidak lagi mengais rezeki di situ. Oke, Ada Oke, kan luar- instan ini, ada sumber penghidupan yang instan. Iya, oke, luar biasa Pak Kasat. Lebih dipertajam lagi yang tadi Kandamo bahwa misalnya pemerintah daerah ini sejatinya harus menciptakan lapangan pekerjaan karena problem antrian itu salah satunya itu tadi fenomena sosial. 5 menit positif. Sesungguhnya apa namanya ada 3 hal yang saya tawarkan ke kita semua bahwa terutama pada pemangku kebijakan gitu. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat ya, DPR-nya ya, Satgas BBM-nya ya. Yang itu di dalam sudah ada keterwakilan sana semua. Nah, bangun koordinasi ada 3 hal yang saya tawarkan buat Satgas BBM ya, komunikasi intens, kemudian bangun koordinasi dan konsultasi dan koordinasi untuk bagaimana ketika melihat fenomena itu dapat bergerak cepat ya untuk kemudian tidak meresahkan masyarakat yang lain ketika adanya antrian itu. Nah, sehingga yang mengatur rezeki juga tidak terganggu ya, yang punya kepentingan untuk keperluan lain juga tidak terganggu. Nah, jadi tadi sudah awal disampaikan itu hal teknis. Memang benar itu hal teknis, tapi harus bertindak cepat dengan 3 hal tadi, komunikasi, konsultasi dan koordinasi dan konsultasi itu harus terbangun secara intens untuk sehingga tidak ada yang jadi penonton gitu. Ada cuma pikul jabatan tapi jadi penonton gitu. Nah, ada jabatan sama dengan orang main bola tapi jadi camat, cadangan mati gitu. Ya. Cadangan sebagai pemain tapi tidak pernah masuk untuk bermain, jadi penonton. Jadi dia pakai sepatu bola, kostum bola, tapi dia sama dengan penonton. Nah, ini yang banyak terjadi, sehingga untuk bagaimana menjawab itu, komunikasi, koordinasi dan konsultasi itu dalam kerja tim tidak boleh dilupakan. Kata kuncinya di situ. Demikian saya kembali. Mungkin saya tambah satu lagi. Oke, boleh silakan. Oke, saya tambah satu lagi bahwasanya Pak Kapolres menyampaikan bahwasanya kalau sekiranya nanti setelah pernyataan itu sudah dibuat itu kemudian belakangan hari nanti masih terjadi antrean yang panjang yang meresahkan, maka tentu dari pihak Polres kembali akan bersama-sama dengan Satgas untuk kembali menertibkan. Oh, ini penting sekali seperti itu. Jadi tetap kita memotret permasalahan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita lakukan langkah-langkah edukatif, kemudian pembinaan ya. Pembinaan kepada masyarakat, pencegahan. Nah, supaya imbasnya nanti tidak terganggu Kamtibmas. Apalagi sudah disampaikan tadi moderator bahwasanya kita akan masuk ke Festival Tanjung Waka TV. Tentu kita menginginkan dinamika beberapa waktu ini sampai dengan event itu berlangsung, Kamtibmas bisa tetap terjaga. Oke, terima kasih. Saya pikir malam ini kalau Kop dengan lebih menarik lagi, solusinya lebih terbuka. Oke. Baik teman-teman, jadi 1 jam bersama AKP Jubair Latupono SIP MM, kemudian juga dengan Kanda Mohtar Umasugi SAG MPDI. Terima kasih kepada mereka berdua. Ini abang-abang saya calon dokter ini. Terima kasih atas kehadirannya di medium gagasan grafiti pada malam hari ini. Jadi dari obrolan tadi kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa pentingnya perhatian daripada semua stakeholder yang ada terkait dengan permasalahan ini. Kemudian perlu juga dibangun kesadaran diri dari masing-masing pihak. Terus juga ada perhatian daripada pemerintahan daerah terkait dengan fenomena sosial yang ada, bahwasannya memang membuka atau menciptakan satu lapangan pekerjaan adalah satu keniscayaan. Terima kasih telah hadir di medium gagasan grafiti.
membebaskan imajinasi melalui kata-kata. Saya moderator Rahman Latukonsina mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Banyak ya. Ini kalau tamu ada dong main di sini. Iya.